Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, kali ini ketemu lagi bersama Ustazah Lydia dalam pembelajaran tematik. Kali ini Ustazah doakan antum semuanya sehat dan semangat dalam belajarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah antum mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan, kemudian memahami potensi ekonomi negara ASEAN, kemudian memahami tentang ide pokok dalam teks laporan pengamatan, kemudian antum mampu memahami teks penerapan nilai sila keempat dan kelima Pancasila, serta antum mampu memahami tentang seni patung. Rasulullah bersabda yang artinya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu selamatkan makhluk hidup. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki kepahaman. Baik anak ustazah, kali ini kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Nah, anak ustazah, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam jenis cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian disebut dengan namanya ovipar. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Biasanya disebut dengan vivipar. Yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Biasanya disebut dengan ovovivipar. Kali ini kita akan membahas satu persatu tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, burung, katak, ikan, dan bebek. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau disebut juga dengan vivipar. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kambing, landak, lumba-lumba, dan paus. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti vivipar atau ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain adalah ikan hiu, kuda laut, dan oktopus. Sekarang anak-anak ustazah kita masuk ke potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, sebelumnya anak ustazah sudah mengetahui anggota-anggota ASEAN. Sekarang kita akan membahas tentang potensi ekonomi negaranya masing-masing. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Apa itu pendapatan per kapita?
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Jadi, jika pendapatan per kapita suatu negara itu tinggi, maka masyarakatnya bisa dibilang makmur. Kemudian, negara ASEAN yang kedua adalah Filipina. Bagaimana potensi ekonomi negara di Filipina? Ya, Anak Ustazah perhatikan semuanya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, itu adalah mengenai potensi ekonomi di negara Filipina. Selanjutnya, yang ketiga adalah negara Indonesia. Bagaimana di negara Indonesia? Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Apa itu devisa? Devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yang mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui secara global oleh negara-negara lainnya. Baik Anak Ustazah, kita langsung masuk ke negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara berikutnya adalah negara Laos. Bagaimana potensi ekonomi di negara Laos? Mari kita cari tahu. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian kita masuk ke negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, itulah potensi ekonomi di negara Malaysia. Berikutnya yaitu negara Myanmar. Bagaimana potensi ekonomi Myanmar? Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Setelah di negara Singapura, kita langsung masuk ke negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Baik Anak Ustazah, kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya.
Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak ustazah, itulah 10 potensi ekonomi di negara-negara ASEAN. Bagaimana anak ustazah semuanya? Apakah antum paham? Mudah-mudahan anak ustazah semuanya paham. Dan apa hal yang penting di dalam video ini, silakan anak ustazah catat di dalam buku catatan tematiknya. Apa yang tidak ada di dalam fotokopi ringkasan materi, silakan dicatat nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikut, yaitu tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar dan dibaca. Baik anak ustazah, yang berikutnya adalah mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan membaca seksama. Informasi dalam suatu laporan tertulis dapat diketahui dengan membaca seksama laporan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyimak laporan. Menyimak laporan dilakukan untuk mengetahui informasi dari laporan yang dibacakan secara lisan. Nah, anak ustazah. Kemudian yang berikutnya, setelah mencermati laporan, langkah selanjutnya yaitu menentukan informasi-informasi penting dan ide pokok laporan. Ide pokok laporan adalah dasar atau inti dari pembuatan laporan. Cara menulis informasi penting pada sebuah teks yang dibacakan adalah yang pertama yaitu berkonsentrasilah saat mendengarkan sebuah teks dibacakan. Yang kedua, saat menulis ringkasan, hal yang perlu kamu tulis adalah pokok teksnya saja. Yang ketiga, perhatikan hal utama yang dibicarakan karena itulah topik utamanya. Yang keempat, susun informasi menjadi paragraf yang padu. Hal yang perlu kita pelajari adalah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan dan membuat kesimpulannya. Menyimpulkan berarti menuliskan atau menjelaskan kembali intisari atau hal paling penting dalam teks. Suatu kesimpulan umumnya berbentuk pendapat atau tanggapan yang didasarkan pada informasi penting atau ide pokok teks. Nah, anak ustazah, itulah ide pokok dari teks yang dibacakan dan cara membuat kesimpulannya. Berikutnya, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Kegiatan yang dilakukan pada gambar adalah salah satu bentuk kegiatan musyawarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu antara lain 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, yaitu melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu
Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kegiatan yang dilakukan pada gambar adalah salah satu bentuk kegiatan musyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Serta yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Oke, anak ustazah. Kita masuk ke penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, itulah anak ustazah pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Sekarang kita masuk ke seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung dapat berupa tiruan manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Patung memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Patung religi. Fungsinya digunakan sebagai sarana beribadah. Yang kedua, patung monumen, yaitu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang kelima, patung dekorasi, yaitu sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Keenam, yaitu patung seni, yaitu hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu patung figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif berbentuk nyata seperti hewan, manusia, tumbuhan. Dan patung non-figuratif berbentuk abstrak. Demikianlah video pembelajaran tematik tema 1, subtema 2 pembelajaran 1-6 kali ini. Semoga anak ustazah semuanya paham. Jangan lupa untuk mencatat materi yang sangat penting dalam video ini. Kali ini, ustazah tidak ada memberikan tugas atau latihan kepada antum. Untuk lebih jelasnya, anak ustazah yang sudah menonton video ini, silakan ditulis absennya pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.